Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar rajin berdoa, sungguh-sungguh mendesak untuk menerima pertolongan daripada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita 15 Juli 2025 berjudul Doa yang sungguh-sungguh dan mendesak akan mendatangkan pertolongan ilahi. Ayat ini, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Lukas 13 ayat 24. Yesus melawan berbagai godaan setan demi kita, dan melalui namanya memungkinkan kita untuk mengalahkan setan demi diri kita sendiri. Ketika kita terbebani, ketika kita ditekan oleh godaan, ketika perasaan dan keinginan hati yang alami bersaing untuk menang, kita harus memanjatkan doa yang sungguh-sungguh dan mendesak kepada Bapa Surgawi kita dalam nama Kristus. Dan ini akan membawa Yesus untuk menolong kita, sehingga melalui namanya yang maha kuasa dan mujarab, kita dapat memperoleh kemenangan dan mengusir setan dari pihak kita. Namun, kita tidak boleh menyanjung diri sendiri, bahwa kita aman sementara kita hanya melakukan upaya yang lemah demi diri kita sendiri. Bahaya bagi kita muncul dari pertentangan dunia, tetapi ditemukan dalam risiko kita berteman dengan dunia dan meniru contoh orang-orang yang tidak mengasihi Allah atau kebenarannya. Kehilangan hal-hal duniawi demi kebenaran, penderitaan, ketidaknyamanan yang besar demi kesetiaan pada prinsip, tidak menempatkan kita dalam bahaya kehilangan iman dan harapan kita. Tetapi kita berada dalam bahaya menderita kerugian karena tertipu dan dikalahkan oleh godaan setan. Pencobaan akan mendatangkan kebaikan bagi kita jika kita menerima dan menanggungnya tanpa bersungut-sungut, dan akan cenderung memisahkan kita dari kasih akan dunia dan akan menuntun kita untuk lebih percaya sepenuhnya kepada Allah. Hanya Allah yang dapat menolong kita. Kita tidak boleh menyanjung diri sendiri bahwa kita memiliki kekuatan atau kebijaksanaan sendiri, karena kekuatan kita adalah kelemahan, dan penilaian kita adalah kebodohan. Kristus telah mengalahkan musuh demi kita, karena Ia mengasihi kelemahan kita dan tahu bahwa kita akan dikalahkan dan binasa jika Ia tidak datang menolong kita. Jasad Kristus meninggikan dan memuliakan manusia, dan melalui nama dan kasih karunia Kristus, kita dapat mengatasi kemerosotan yang disebabkan oleh kejatuhan, dan melalui alamiah Kristus yang agung dan ilahi, untuk dihubungkan dengan yang tak terbatas. Berbahaya bagi kita untuk berpikir bahwa dengan upaya yang mudah atau biasa saja, kita dapat memenangkan pahala kekal. Marilah kita pertimbangkan betapa mahalnya juru selamat kita di padang gurun, pencobaan untuk meneruskan pertikaian demi kita dengan musuh yang licik dan jahat. Setan tahu bahwa
Segala sesuatu bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya dalam upayanya untuk mengalahkan Kristus dengan berbagai godaannya. Setan tahu bahwa rencana keselamatan akan dilaksanakan hingga penggenapannya, bahwa kekuasaannya akan diambil, bahwa kehancurannya akan pasti jika Kristus menanggung ujian yang tidak dapat ditanggung Adam. Sekian renungan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang manusia, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 341 paragraf pertama yang berbunyi, manusia yang telah jatuh dalam dosa adalah tawanan setan yang sah. Misi Kristus adalah untuk menyelamatkan dia dari kuasa musuh besarnya. Manusia secara alami cenderung mengikuti saran setan, dan ia tidak dapat berhasil melawan musuh yang begitu mengerikan, kecuali Kristus, Sang Penakluk yang perkasa, berdiam di dalam dirinya, membimbing keinginannya, dan memberinya kekuatan. Hanya Allah yang mampu membatasi kekuatan setan. Secara alamiah, manusia yang telah jatuh dalam dosa cenderung mengikuti bisikan setan. Demikianlah setan menyatakan saran-sarannya kepada manusia. Apakah manusia berhasil melawan setan? Oh, tidak. Satu-satunya cara untuk mengalahkan setan adalah dengan menerima Kristus Sang Penakluk yang perkasa tinggal di dalam kita. Dan setan tahu bahwa jika Kristus di dalam kita, maka dia, yaitu setan, pasti kalah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts, volume 4b, halaman 100 paragraf pertama yang berbunyi, setan mengetahui lebih baik daripada umat Allah mengenai kuasa yang dapat mereka miliki atas dirinya ketika kekuatan mereka ada di dalam Kristus. Ketika mereka dengan rendah hati memohon bantuan kepada Sang Penakluk yang perkasa, orang yang percaya pada kebenaran yang paling lemah, namun dengan teguh bersandar pada Kristus, dapat berhasil mengusir setan dan seluruh pasukannya. Setan tahu di dalam Yesus kita kuat dan kita dapat kalahkan setan dan pasukannya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat mengingatkan kita semua dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 345 paragraf 3. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tetap bertahan dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengarkan doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk menyelamatkan dia. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, seluruh pasukan setan gemetar. Setan gemetar karena setan tahu bahwa doa yang sungguh-sungguh dan mendesak akan mendatangkan pertolongan ilahi. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 203 paragraf 2. Ketika kita terbebani, ketika kita ditekan oleh godaan, ketika perasaan dan keinginan hati yang alami bersaing untuk menang, kita harus memanjatkan doa yang sungguh-sungguh dan mendesak kepada Bapa Sorgawi kita dalam nama Kristus. Dan ini akan membawa Yesus untuk menolong kita sehingga melalui namanya yang maha kuasa dan mujarab, kita dapat memperoleh kemenangan dan mengusir setan dari pihak kita. Saudaraku dalam Tuhan, saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendesak kepada Bapa, mintalah hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Maka Yesus akan datang menolong kita. Sebab inilah yang Yesus sampaikan kepada para murid-Nya dan kepada kita semua. Perhatikan, Yohanes 14 ayat 13 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu,
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan Yohanes 16 ayat 23 berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jika kita mau menerima pertolongan dari Bapa, kita harus minta dalam nama anaknya, yaitu dalam nama Yesus. Tetapi manusia sudah rubah. Di dalam gereja sudah ada orang-orang, bahkan para pendeta yang berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, atau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdoa seperti itu tidak ada dinyatakan dalam Alkitab dan tidak diajarkan oleh Yesus. Yang Yesus ajarkan adalah berdoa di dalam namanya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam mimpi Yakub hanya ada satu tangga, dan tangga itu adalah Yesus Kristus. Dan saat Yakub bergumul dalam doa, Yesuslah yang datang kepada Yakub. Karenanya kita dinasihatkan untuk berdoa seperti Yakub. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 158, paragraf 2. Bersungguh-sungguh, tulus hati. Doa yang sungguh-sungguh banyak manfaatnya. Seperti Yakub, bergulatlah dalam doa, sungguh menderita. Dan berapa kali kita berdoa sungguh-sungguh seperti Yakub? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 164, paragraf 3 berkata, berdoalah 3 kali sehari dan seperti Yakub mendesak. Inilah wujud dari pergumulan Yakub, dan inilah seharusnya wujud dari pergumulan kita di zaman menjelang datangnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab setan tahu dan gemetar bahwa dalam doa yang sungguh-sungguh dan mendesak kepada Bapa, dalam nama Yesus, pertolongan ilahi pasti menjadi bagian kita, kemenangan dalam Yesus pasti menjadi milik kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, untuk rajin berdoa dengan sungguh-sungguh dan mendesak kepadamu ya Bapa, dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kami dapat menerima pertolongan ilahi, yaitu Yesus sendiri hadir dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kehadiran Kristus dalam hidup kami hanya terwujud melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Dan setan tahu, bila mana Kristus tinggal dalam kami, maka dia kalah. Kami dapat mengusir setan dan seluruh pasukannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.